Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Frida Litwina. Pemerintah terus berupaya menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu caranya adalah menggencarkan program vaksinasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan Kementerian BUMN telah memulai vaksinasi COVID-19 secara massal di Istora Senayan, Jakarta. Pelaksanaan vaksinasi tersebut akan menjadi model pelaksanaan vaksinasi di wilayah lain. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Erick Thohir, menyebut vaksinasi massal yang tadinya diprediksi 1 tahun bisa dipercepat menjadi 8 bulan. Strategi yang dilakukan adalah dengan mematangkan database dan berkoordinasi dengan perusahaan kesehatan di sektor swasta. Kolaborasi ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Untuk membahas mengenai dukungan swasta dalam proses percepatan vaksinasi, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi, dan juga Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Ede Surya Darmawan, dan President of Grab Indonesia, Bapak Rizky Kramadibrata. Ya, kita akan mulai dengan Ibu Nadia dulu. Selamat malam Ibu Nadia, mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana persiapan vaksinasi massal di kota lain selain Jakarta. Sejauh mana persiapannya, Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Frida. Jadi pertama-tama mungkin menyampaikan dulu ya, hari ini kita tembus nih angka 10 juta orang diberikan vaksinasi. Pak Menteri sudah menyampaikan saat Deskon tadi siang ya, bahwa hari ini Indonesia menembus angka 10 juta orang diberikan vaksinasi, baik itu vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Nah, tentunya kita tahu bahwa terkait dengan upaya kita untuk mencapai vaksinasi pada 181,5 juta, kita harus memperbanyak tempat-tempat atau pos vaksinasi. Salah satunya adalah sentra vaksinasi bersama. Dan kita sudah melakukannya di Jakarta pertama kali, dan ini akan terus kita lakukan. Kita juga punya sentra vaksinasi di Bali, kemudian ada di Bengkulu dan beberapa provinsi lainnya seperti di Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Baik, angka 10 juta ini apakah sesuai Ibu dengan target? Ya, kalau kita melihat angka ini tentunya untuk tahap kedua di mana kita menyasar pada usia di atas 60 tahun dan para pemberi pelayanan publik, ini kita akan lakukan sampai dengan April dan Mei, dan kita sambil menunggu ketersediaan vaksin yang memang kita terima secara bertahap. Kita masih punya waktu cukup untuk menyelesaikan kurang lebih 38 juta sasaran ini, dan ini memang harus dilakukan percepatan terutama di daerah-daerah supaya tadi, karena kita tahu bahwa kapasitas untuk vaksinasi di puskesmas itu kurang lebih hanya sampai dengan 150 sampai 200 per harinya. Sementara kalau di rumah sakit itu adalah 300 sampai 500. Nah, dengan adanya sentra bersama, ini kita bisa mencapai 2.000 sampai dengan 5.000 suntikan dosis per hari yang kita berikan. Oke, Ibu Nadia, beberapa hari yang lalu sudah dimulai vaksinasi massal di sejumlah kota dan juga tentunya akan dilanjutkan beberapa hari ke depannya. Sejauh ini bagaimana pelaksanaannya, Bu, di sejumlah kota ini? Ya, beberapa yang tentunya sudah kita lihat ya, dan vaksinasi massal ini kita melihat bahwa pelaksanaannya tidak mungkin hanya dilakukan oleh sektor pemerintah ya. Artinya dengan menggandeng berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, termasuk juga sektor swasta, ini merupakan kunci kita untuk bisa melaksanakan dan membuka sentra vaksinasi bersama. Terus termasuk juga bersama teman-teman dari BUMN ya, karena ini upaya untuk lebih mempercepat, dan tentunya kita melihat bahwa pelaksanaan ini sangat bermanfaat karena penyuntikan dosis per hari itu bisa sangat banyak jumlahnya. Baik, saya mau beralih ke Pak Rizky Kramadibrata dari Grab Indonesia.
Pak Rizky, bisa diceritakan bagaimana peran digitalisasi dapat membantu proses vaksinasi COVID-19 ini, Pak? Hai Frida, terima kasih. Memang ini adalah hal yang sangat penting sekali. Seperti tadi diceritakan oleh Ibu Nadia, Pak Menkes mengajak peran dari swasta untuk bersama-sama di dalam proses vaksinasi ini. Dan bagi kami ini adalah hal yang sangat penting. Salah satu hal yang menjadi penting karena tadi kan targetnya adalah sangat banyak, kemudian juga ini dibutuhkan sentra-sentra vaksinasi, ini dibutuhkan proses yang sangat efisien. Dan dalam proses yang efisien ini peran teknologi sangat penting. Dan digitalisasi ini menjadi penting kenapa? Karena ketika calon penerima vaksin melakukan pendaftaran secara digital, itu bukan saja bisa diproses penjadwalannya, tapi bisa dilakukan proses semacam pre-screening di dalamnya. Pre-screening ini apa? Tentunya adalah seperti di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, apakah memiliki penyakit tertentu, kriteria dari umurnya, kemudian apakah tekanan darahnya sekian dan sekian. Nah, ini membuat proses di dalam pelaksanaan vaksinasi di sentra vaksinasi menjadi sangat efisien. Kita lihat hasilnya diantaranya adalah dengan penggunaan teknologi dan inovasi ini, biasanya orang yang datang kalau tanpa pre-screening digital itu ada mungkin rate penolakan sekitar 20% karena tidak eligible dan lain-lain. Ini bisa ditekan dengan teknologi menjadi 4%. Ini adalah salah satu peran dari digitalisasi dan inovasi. Baik, Pak Rizky, Kemenkes dan juga Grab berkolaborasi menghadirkan Grab Vaccine Center di beberapa daerah. Nah, bagaimana ini Pak persiapannya? Ini sudah kita jalankan, jadi bukan persiapan. Jadi yang pertama adalah kita hadirkan di Bali di bulan Februari. Kemudian kita lanjutkan di Tangerang di bulan Maret dan juga di Bandung baru-baru ini. Dan baru aja minggu lalu kita jalankan di Pekanbaru dan akan kita jalankan lagi di Palembang. Apa yang unik dari Grab Vaccine Center ini adalah bukan hanya penggunaan teknologi dan inovasinya, tapi terjadi juga inovasi dalam desain prosesnya mengenai format bagaimana orang bisa menjalankan vaksinasinya. Ketika pertama kali kita jalankan di Bali pada bulan Februari, itulah pertama kalinya di Indonesia diperkenalkan vaksin center menggunakan metode drive-thru. Itu adalah yang pertama kali di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dari situ kita belajar lagi bersama-sama dengan Kemenkes dan lain-lain bagaimana ini bisa kita improve lagi untuk memberikan pilihan bagi para penerima vaksinasi ini. Penggunaan inovasi dan teknologi ini menjadi sangat penting. Ketika kita luncurkan di Tangerang, di Bandung, kita menerapkan pola baru, yaitu yang kita sebut dengan metode 3-in-1. Jadi para penerima vaksin bisa memilih penerimaan vaksinnya apakah menggunakan drive-thru 4 roda, drive-thru 2 roda, maupun walk-ins, dan semuanya melalui pendaftaran digital. Hal ini menjadi sangat penting karena apa? Karena setiap para penerima vaksin bisa memilih mana yang mungkin convenience buat mereka. Dan di dalam pelaksanaan ini pun kita belajar yang mana yang lebih efisien, penggunaannya untuk apa, dan lain-lain. Sehingga semuanya setiap kali kita lakukan improvement di sini. Dan metode 3-in-1 ini bukan hanya pertama kali dilakukan di Indonesia, cuman saya rasa kemungkinan ini pertama kali di dunia. Dan kita eager sekali untuk melakukan ini di beberapa tempat dan bahkan mungkin bekerja sama di seluruh Indonesia. Baik Pak Rizky, terima kasih. Kami akan melanjutkan kembali diskusi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Forward. Kembali lagi bersama saya Frida Litwina dalam Indonesia Forward. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan menyapa Pak Ede Surya Darmawan, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dr. Ede, kendala apa saja yang dialami saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dari kacamata Anda? Selamat malam Mbak Frida. Prinsipnya vaksinasi itu kan mempertemukan dua hal ya. Satu sisi adalah vaksinnya, ya. Yang kedua adalah orang yang akan divaksin. Nah, kita punya 181,5 juta yang akan divaksin. Satu sisi lagi adalah kita memiliki vaksin yang masih terbatas. Nah, bagaimana mempertemukan ini? Disitulah proses yang menjadi rumit.
Artinya ada aspek logistik di situ, ada aspek kesiapan manajemen sumber daya manusia di situ, dan tentu saja lokasi vaksinasi. Nah, hari ini Ibu Nadia tadi menyampaikan bahwa kita sudah 10 juta, nah, tentu saja ini hal yang menggembirakan. Tapi kalau kita menginginkan ini semua selesai dalam 1 tahun, proses percepatan ini harus dilakukan terus gitu. Dalam hal ini produksi vaksinnya harus lebih cepat, dan tentu saja targetnya mestinya per hari itu sudah nantinya bisa di atas 1 juta gitu ya, bahkan mungkin 1,5 juta untuk mengurangi defisit yang barangkali di bawah 1 juta untuk 2,5 bulan pertama kali ini. Barangkali itu catatannya, jadi menemukan orang yang divaksin dengan vaksinnya, dengan proses di tengahnya ada logistik dan manajemen sumber daya manusia. Barangkali itu yang kritikalnya. Baik, nah Dr. Ede sejauh ini apakah pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk menangani kendala-kendala tersebut? Saya melihat ada beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah tentu saja. Yang pertama tentu adalah bagaimana kita mengharapkan Bio Farma ya, supaya bisa melakukan produksi yang lebih cepat, atau kalau perlu memang mendatangkan vaksin langsung dari luar karena sudah dibeli, mestinya itu jadi opsi gitu ya. Yang kedua tentu saja melakukan pendataan untuk vaksinator, melakukan dan melatihnya juga sudah begitu banyak. Lalu yang ketiga adalah menggandeng berbagai pihak swasta ya, dan juga berbagai pihak supaya bisa sama-sama menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi. Satu sisi lain juga mendukung sumber daya manusianya sehingga itu ada. Tapi memang kecepatan itu harus betul-betul diimbangi oleh produksi vaksinnya yang untuk siap disuntikan, barangkali catatannya. Oke, nah dokter, apakah menurut Anda proses vaksinasi ini sejauh ini mudah diterima oleh masyarakat, khususnya oleh para lansia? Kalau lansia sejauh ini ya, itu penerimaannya sudah lumayan bagus ya. Kalau saya lihat di berbagai pemberitaan dan juga ketika saya melakukan kunjungan seperti saat ini, mohon maaf saya melakukan perjalanan dari Jawa Barat Selatan, kemudian Kota Bandung dan lain-lain, informasinya sudah lumayan bagus gitu ya. Tapi memang kalau ke pelosok belum lah ya, ini juga jadi persoalan. Mungkin tahapan berikutnya adalah mengurangi hal itu. Nah, jadi sejauh ini juga pertanyaan-pertanyaan itu juga bukan penolakan, tapi lebih ke arah klarifikasi bagaimana apakah kami orang tua ataupun ayah ibu kami ini layak divaksin ya sebagai lansia dengan penyakit-penyakit seperti ini. Nah, artinya itu ada keinginan untuk melakukan vaksinasi tapi masih membutuhkan penjelasan. Jadi situ tidak ada penolakan, itu hal yang bagus saya kira. Oke, nah seberapa besar efektivitas vaksinasi massal ini dalam mempercepat program vaksinasi tahap kedua? Kalau kita lihat prosesnya, sebenarnya ini sudah mulai ada sebuah pencapaian yang luar biasa ya, walaupun tentu saja kembali ya, kalau kita ingin mencapai target 181.500.000 yang ingin divaksin, dan itu harus 2 kali lipat, dan ingin selesai tahun ini betul-betul kerja keras. Karena melibatkan berbagai pihak itu tidak ada pilihan lain. Jadi keterlibatan swasta itu adalah sebuah keniscayaan atau bahkan keharusan yang harus dilakukan. Dan saya kira swasta pun juga harus terlibat dengan aktif untuk bisa mempertemukan 2 hal itu. Mempertemukan vaksinnya dengan orang yang divaksin, dengan mempermudah proses di dalamnya. Ini ya barangkali harus kita lakukan bersama-sama. Baik, Dr. Ede, terima kasih. Saya mau pindah ke Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bu, bagaimana dengan efek samping dari vaksinasi? Apakah sudah ada kasus efek samping yang signifikan begitu? Ya, dari laporan dari Komnas KIPI kepada Kementerian Kesehatan disampaikan ada kurang lebih 1.300 ya efek samping yang ringan yang disampaikan dari hasil penyuntikan yang selama ini sudah ada, dan ada kurang lebih 300 kasus yang dilaporkan sebagai efek samping yang sistemik ya. Tetapi dari semua kasus ini tidak ada yang tergolong dengan efek samping yang berat. Artinya efek samping yang semua dilaporkan ini kemudian dapat diatasi 1-2 hari kemudian hilang, dan tidak ada yang menimbulkan kejadian yang berat ataupun bahkan terakhir kepada kematian. Untuk monitoring, karena memang walaupun pelaksanaannya ini kita lakukan secara massal, tapi prosedur untuk pelaksanaan vaksinasi ini adalah standar. Kita tahu bahwa ada 4 meja yang kita
selalu siapkan untuk pelaksanaan vaksinasi, dan untuk memonitoring efek sampingnya secara khusus ada pada meja keempat, di mana semua orang yang sudah mendapatkan vaksin itu harus menunggu 30 menit. Dan nanti pada saat sudah diperbolehkan pulang, itu ada nomor yang bisa dihubungi kalau nanti setelah kita pulang dari tempat pos pelaksanaan vaksinasi merasakan ada gejala-gejala yang dirasakan setelah penyuntikan. Oke, Ibu Nadia, kita mau pindah dulu nih ke Pak Rizky, masih mengenai perkembangan Grab Vaksin Center. Sudah dibuka di kota mana saja, Pak, sejauh ini Grab Vaksin Center? Ya, Frida, jadi dari yang 3 yang sudah dibuka di bulan Februari dan Maret, yaitu di Bali, Tangerang, dan di Bandung, melalui Grab Vaksin Center kami sudah melakukan vaksinasi ke lebih dari 16.000 penerima vaksin. Dan hal yang penting di sini adalah bagaimana dengan penggunaan Grab Vaksin Center ini, penggunaan digitalisasi dan inovasi ini menjadi sangat penting. Mulai dari proses pendaftarannya, yaitu melalui aplikasi Grab, melalui Grab Health, dan kami bekerja sama juga dengan Good Doctor, para penerima vaksin, calon penerima vaksin bisa melakukan registrasi, dan kemudian di situ ada proses verifikasi dan screening. Untuk para lansia di situ juga sangat dimudahkan, karena pada saat pendaftarannya nggak perlu lansia yang mengisi kalau memang ditemukan kesulitan, bisa diwakilkan misalnya oleh anaknya atau keluarganya, di mana di situ tinggal disebutkan saja dia mendaftarkan mungkin untuk orang tuanya atau pamannya dan lain-lain. Nah, kemudian di situ juga mereka mendaftarkan kepada bentuk vaksinasi metode format yang seperti apa yang dilakukan, apakah itu melalui drive-thru 4 roda, drive-thru 2 roda, ataupun walk-in. Nah, ketika nanti sampai, itu tentunya berdasarkan jadwal, kami sudah melakukan beberapa metode juga. Yang pertama untuk memecah kerumunan, yaitu apabila terjadi antrian kendaraan misalnya, kami sudah menyiapkan juga buffer. Tapi dengan digitalisasi biasanya tidak terjadi kerumunan seperti ini, karena semuanya sudah teratur secara secara jadwal. Tadi bisa dilihat di dalam video juga, bahkan ada pengemudi motor gitu ya, bisa divaksin. Hal-hal ini juga kami lakukan, terus melakukan inovasi melalui teknologi dan inovasi, dan semuanya oleh anak-anak muda. Tentunya proses vaksinasinya ini dilakukan oleh Kemenkes dan Dinkes melalui nakes-nakes setempat yang dilakukan oleh nakes-nakes dari Dinkes di mana daerah itu berada. Tapi prosesnya kami jaga di situ, yaitu untuk sebaik mungkin, selancar mungkin, dan dengan teknologi ini memungkinkan untuk health protocol juga tetap dijaga. Salah satu contoh beberapa inovasi yang kami lakukan misalnya adalah untuk lansia, untuk antriannya, kursi-kursinya itu kami dampingkan dengan kursi pendampingnya, sehingga tidak terjadi penumpukan pendamping di luar dan lansia juga bisa dijaga. Lalu inovasi lain yang kami lakukan juga adalah ketika sudah divaksinasi, tadi Bu Nadia sebutkan harus ada observasi 30 menit. Kita berikan di situ adalah sebuah tanda stiker di situ dengan jamnya, sehingga nanti penerima vaksin bisa melihat aja jam yang ada di depannya. Ketika jamnya sudah waktunya, dia bisa meluncur keluar untuk mendapatkan sertifikasinya. Kira-kira begitu. Oke, rencana ke depannya Pak Rizky akan dibuka di kota-kota mana saja? Kami sudah membuka juga, baru aja di minggu ini ada di Pekanbaru, dan di minggu depan kami akan lakukan di Palembang. Dan tentunya kami sedang dalam tahap lagi persiapan, dan kami sedang koordinasi juga dengan Kemenkes dan Dinkes setempat untuk meluncurkan ini di kota-kota lain juga. Baru-baru aja kita juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Solo, meluncurkan juga vaksinasi di sana, di mana kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Solo. Adakah kendala yang timbul saat proses pelaksanaan massal di Grab Vaksin Center, Pak, dan bagaimana cara mengatasinya? Sebetulnya kendala sangat minimal ya, kita lihat ya. Mungkin yang paling penting adalah koordinasi, karena seperti diketahui proses vaksinasi ini melibatkan banyak sekali pihak. Jadi bukan hanya dari pihak kami juga berkoordinasi erat dengan Kemenkes, dukungan dari Pak Menkes luar biasa beserta jajarannya, Bu Nadia. Kemudian juga Dinkes setempat, karena kadang-kadang di daerah itu, Frida, bukan hanya ada satu Dinkes ya, cuman ada misalnya Dinkes provinsi, kemudian Dinkes kabupaten, kemudian Dinkes kota. Ini memerlukan koordinasi yang luar biasa. Dan dari pelaksanaan kami belajar bagaimana melakukan koordinasi ini supaya pelaksanaan bisa sangat lancar. Di dalam pelaksanaannya sendiri kami dengan persiapan yang matang dan juga penggunaan inovasi dan teknologi Grab di sini, kami bisa merasakan bahwa kendala sangat minimal.
Oke, baik. Kami akan melanjutkan kembali perbincangan ini, namun sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Indonesia Forward. Kembali lagi bersama saya Frida Litwina dalam Indonesia Forward membahas dukungan swasta dalam percepatan vaksinasi. Saya kembali ke Ibu Nadia. Ibu Nadia belajar dari beberapa program pemerintah. Bagaimana mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi dan memastikan vaksin tepat sasaran? Ya, jadi kita tahu bahwa vaksinasi ini kan ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau sekarang tahapannya adalah usia di atas 60 tahun dan adalah dan pemberi pelayanan publik. Dan tadi yang seperti disampaikan Pak Rizky ya, dengan adanya teknologi yang juga digunakan di berbagai sentra-sentra vaksinasi di mana sudah dilakukan pre-screening, jadi kita juga akan mengetahui bahwa yang akan mendapatkan vaksin ini apakah sesuai dengan kriteria yang saat ini kita menjadi sasaran vaksinasi. Jadi ini sangat tentunya memudahkan ya dalam proses pelaksanaannya bahwa sasaran vaksinasi itu sesuai dengan yang memang sudah menjadi penerima vaksin pada tahapan yang memang sudah kita tentukan. Oke, apakah ada kendala saat mekanisme monitoring, Bu Nadia? Kalau untuk pelaksanaan daripada monitoringnya sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti ya, karena saya rasa kita juga sudah menggunakan satu sistem informasi, baik itu adalah sistem satu data vaksinasi COVID-19, juga pada pelaksanaannya kita menggunakan sistem primary care untuk vaksin COVID-19 dan juga ada sistem secara besar yaitu sistem informasi aplikasi Peduli Lindungi. Jadi dengan adanya ketiga sistem ini dan juga ada untuk memantau stok vaksin, ini sangat memudahkan kita untuk melaksanakan monitoring. Oke, seberapa besarkah efektivitas vaksinasi massal ini dalam mempercepat program vaksinasi untuk tahap kedua, Bu? Ya, jadi tadi kita ketahui ya target kita untuk tahap kedua ini kan 38 juta sasaran totalnya Mbak Frida ya. Kalau di tahap pertama itu kan hanya 1,46 juta sasaran. Di tahap kedua ini kita punya 38 juta sasaran yang harus kita selesaikan tentunya dalam kurun waktu 4 sampai 5 bulan. Nah, ini artinya bahwa seperti yang Pak Edi sampaikan bahwa penyuntikan dosis per hari itu harus selalu kita tingkatkan. Karena kalau tidak, kita tidak mungkin mengejar target ini bisa diselesaikan dalam 4 sampai 5 bulan. Jadi saat ini penyuntikan kita itu sudah sampai dengan angka 400.000 sampai dengan 500.000 per hari. Dan ini hanya mungkin kita lakukan dengan mengajak serta bukan hanya fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, tapi juga menggandeng swasta dan tadi membuka sentra-sentra vaksinasi bersama. Baik, sekarang saya mau bertanya ke Pak Dr. Ede yang masih terhubung melalui sambungan telepon. Dr. Ede, seberapa pentingkah percepatan program vaksinasi ini dalam menghadapi pandemi COVID-19? Harus ya, itu satu keharusan yang harus kita lakukan ya. Karena dengan vaksinasi maka kita mengharapkan ada perlindungan spesifik terhadap penyakit COVID ya. Ini yang harus kita lakukan kalau bisa memang 1 tahun ini kita bisa mencapai hal itu. Ini tentu saja kerja berat bangsa kita. Harus kita lakukan. Kalau ini bisa berhasil, saya memperkirakan bahwa angka infeksi kita akan segera turun. Ya. Karena makin banyak orang terlindungi, dengan demikian kita akan bisa mempercepat proses mengakhiri pandemi ini. Gitu. Barangkali harus jadikan vaksinasi ini sebuah program yang tidak boleh gagal dan harus didukung. Gitu. Jadi memang teman-teman di pemerintahan dan tentu saja kita semua harus mendukung dengan sebaik-baik program vaksinasi ini dalam penanganan pandemi. Gitu. Nah, Dok, bagaimana pendapat Anda terkait peran swasta dalam percepatan program vaksinasi ini? Swasta tentu saja kita sangat mengharapkan keterlibatan semua ya, baik di dalam menyelenggarakannya, sebagaimana tadi ide-ide brilian dari teman dari Grab, kemudian juga swasta lain dalam hal ini adalah mempersiapkan para pegawainya untuk siap divaksin, kalau itu menggunakan vaksin pemerintah. Kalau suatu saat
menggunakan vaksin mandiri, maka perusahaan-perusahaan itu harus siap untuk mendukung itu. Dengan demikian akan terjadi percepatan sehingga target yang kita harapkan itu bisa dicapai. Dan bukan persoalan target sebenarnya, lebih ke arah bagaimana kita melindungi bangsa ini supaya apa? Sebagai kita makin sehat dan aktivitas ekonomi akan lebih cepat untuk dipulihkan. Sebenarnya itu. Nah, menurut Anda sejauh mana swasta dapat berkontribusi di dalamnya? Swasta bisa kontribusi dalam beberapa hal ya. Yang pertama adalah bagi mereka yang punya karyawan tentu saja mempersiapkan baik pendanaannya. Ini bukan lagi kemudian meminta karyawannya membayar, tetapi mereka mesti mengeluarkan sebagai bagian dari kesejahteraan dan perlindungan bagi karyawannya. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja memberikan penjelasan yang jelas dan memfasilitasi supaya proses vaksinasi ini bisa lebih cepat. Nah, yang ketiga tentu saja bersama-sama menyebarkan berita yang benar lah tentang vaksinasi. Dengan demikian kita bisa mendapatkan proses yang benar, informasi yang benar, dan juga vaksinnya juga akan nanti dilaksanakan dengan benar. Gitu. Nah, dari selama ini kerjasama yang sudah dijalin antara pemerintah dan juga swasta, apa yang masih perlu ditingkatkan menurut Anda? Yang mesti dilakukan kan sebenarnya proses percepatan itu, pertama itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar ya, kita harus juga memeratakan, dan suatu saat juga challenge-nya adalah ketika memasuki ke pelosok-pelosok yang barangkali saat ini masih di pelosok itu itu akan jelas sangat dibutuhkan. Dan pengertian swasta ini termasuk juga barangkali adalah rumah sakit swasta, pelayanan kesehatan swasta, klinik-klinik yang barangkali suatu saat harus siap untuk melaksanakan menjadi sentra-sentra dilaksanakannya vaksinasi ini. Oke, terima kasih Pak Dr. Ede. Saya mau kembali ke Pak Rizky dari Grab. Pak Rizky, bagaimana mekanisme monitoring dan juga evaluasi yang dilakukan oleh Grab dalam pelaksanaan vaksinasi massal? Terima kasih Frida. Jadi yang pertama mungkin monitoring kita ikuti dulu dari Kementerian Kesehatan. Memang udah ada sistemnya, tadi Bu Nadia juga sudah jelaskan. Setiap sertifikat yang diberikan setelah vaksin itu, setiap penerima vaksin pasti akan menerima dokter dan nomor telepon kontaknya untuk dihubungi jika ada gejala pasca vaksin. Tapi tentunya dari Grab sendiri juga menyediakan melalui layanan Grab Health kami di dalam aplikasi Grab dan Good Doctor, itu ada juga layanan section tertentu untuk khusus COVID dan juga khusus related kepada vaksin. Jadi apabila ada termasuk di dalamnya gejala-gejala pasca vaksin, kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa melalui aplikasi. Di luar dari kepada vaksinnya sendiri, di dalam prosesnya kami selalu melakukan monitoring dari beberapa Grab Vaksin Center yang sudah kami lakukan, metode-metodenya kami selalu melakukan evaluasi. Tadi contohnya adalah melalui aplikasi pendaftarannya inovasi dan teknologi bisa menurunkan penolakan dari penerima vaksin itu dari 20% menjadi 4%. Lalu juga proses kami evaluasi selalu bagaimana proses ini bisa sangat efisien. Karena ketika nanti ini akan dikembangkan dalam jumlah yang lebih besar, efisiensi dari waktunya itu sangat penting. Saat ini kami bisa melakukan proses vaksinasi 2 orang dalam 3 menit dalam berbagai macam metode. Nah, hal-hal seperti ini tentunya akan kami selalu evaluasi dan kami beri masukan juga kepada pemerintah untuk bisa dijadikan model dan mungkin juga playbook untuk bisa melakukan dalam jumlah yang lebih besar lagi, dan kami sangat bersemangat untuk memberikan input. Nah, Pak Rizky, bagaimana strategi Grab untuk membantu pemerintah mengejar target vaksinasi? Mengingat jumlah lansia kan sangat besar ya Pak, sekitar 21 juta orang. Benar, ini adalah target yang sangat besar. Ini mungkin salah satu misi terbesar ya di Indonesia yang pernah terjadi ya, di mana jumlahnya sangat banyak, dan salah satu kendalanya lagi adalah kendala geografi di sini. Kami sendiri Grab mengembangkan beberapa metode ini untuk vaksinasi massal melalui Grab Vaksin Center, tapi kami juga menyadari bahwa jumlah yang sangat besar ini membutuhkan kerjasama yang lebih besar. Tadi Bu Nadia sama Pak Ede sudah bilang bahwa kontribusi swasta sangat dibutuhkan. Keunggulan dari Grab di sini adalah keunggulan kami, ekspertis kami di bidang teknologi dan inovasi dan juga proses desain. Tapi di luar kami menyadari banyak sekali sebetulnya pemain-pemain swasta yang juga sebetulnya ingin berkontribusi. Tapi mereka mungkin tidak memiliki ekspertis ini, tapi mereka ingin bersama-sama menyumbangkan mungkin sumbernya mereka, sumber daya mereka, baik itu peralatan kesehatan dan lain-lain, atau mungkin juga dalam bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan vaksinnya. Contohnya misalnya di Tangerang dan
di Bandung, kami sudah bekerja sama dengan pihak swasta lain. Ada Danone Indonesia, kemudian Fatigon. Nah, hal ini juga akan kami kembangkan karena kita butuh bersama-sama. Ini adalah tugas dan misi, salah satu misi yang besar sekali, dan banyak sekali pihak swasta yang berminat. Kami sudah kembangkan juga di mana model bekerja sama dengan pihak swasta lain. Kami juga melihat pemerintah-pemerintah daerah, seperti misalnya tadi saya sebutkan di Solo, kemudian nanti ada di Balikpapan, Samarinda, ini juga memiliki eagerness untuk bekerja sama. Hal-hal seperti ini adalah jadi kerjasama dengan swasta lain, kita istilahnya bersinergi, lalu juga dengan pemerintah-pemerintah daerah bersinergi, ini menjadi salah satu kunci untuk bisa melakukan vaksinasi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, sejauh mana Pak peran teknologi digital dalam membantu percepatan proses vaksinasi ini? Ini adalah kunci kalau menurut saya, teknologi digital, karena tadi saya sebutkan ini bisa membantu sekali efisiensi dan kelancaran proses vaksinasinya, di mana di situ ada penjadwalan, ada pre-screening melalui aplikasi Grab Health, sehingga tidak terjadi penumpukan, protokol kesehatan bisa dijaga. Lalu juga di sini peran teknologi ini sangat penting untuk bisa menjangkau banyak sekali masyarakat. Tadi saya sebutkan untuk lansia tidak perlu lagi untuk misalnya dia mendaftarkan sendiri, tapi bisa didaftarkan oleh anaknya atau kerabatnya. Dan di sini nanti bisa ada bantuan juga di mana ketika ada pertanyaan-pertanyaan baik terkait COVID, vaksin atau yang lain-lain, itu ada edukasi yang kami lakukan melalui aplikasi dan forum digital, dan juga mereka bisa melakukan telekonsultasi, telemedicine melalui aplikasi kami juga. Nah, Pak Rizky bisa dijelaskan bagaimana gambaran teknis program Grab Vaksin Center ini, Pak? Ya, Grab Vaksin Center ini adalah salah satu inovasi terbaik ya, di mana yang kami lakukan ketika lakukan di Februari di Bali, itu adalah the first drive-thru vaksin center di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kemudian kami kembangkan lagi di situ menjadi 3-in-1 ketika kami lakukan di Tangerang, di Bandung, dan kita akan lakukan nanti di Palembang. Ini adalah metode 3-in-1 di mana orang bisa melakukan drive-thru baik melalui mobil, drive-thru melalui motor, maupun secara walk-in. Nah, di mana pentingnya di sini memang adalah karena diperlukan pilihan bagi masyarakat ketika menerima vaksin ini, mereka inginnya seperti apa, karena ada mungkin lansia yang harus ada di mobil, pengendara motor, atau bahkan yang tidak memiliki kendaraan. Ini juga penting karena harus inklusif sehingga walk-in pun harus diterima juga di situ. Nah, inovasi-inovasi seperti inilah yang kami lakukan di Grab Vaksin Center, di samping kemudahan-kemudahan lain, misalnya untuk lansia, ada untuk tempat duduk untuk pendampingnya, lalu juga di Bandung kita mulai terapkan juga semuanya itu dilakukan vaksinasinya misalnya di bilik, sehingga tidak ada mungkinnya keraguan-raguan mungkin dari para kaum perempuan misalnya untuk melakukan vaksinasi, karena itu kan di hall yang cukup besar. Ini akan kami terus kembangkan, jadi Grab Vaksin Center ini tentunya selalu mengedepankan teknologi, inovasi, dan proses desain. Ya, sejauh ini pelaksanaannya apakah lancar-lancar saja nih Pak? Apakah ada kendalanya? Alhamdulillah semuanya lancar sampai saat ini. Memang diperlukan koordinasi, kami juga belajar dalam setiap prosesnya bagaimana berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, tapi lebih penting juga di sini koordinasi dengan pemerintah, Dinkes dari provinsi, Dinkes dari kabupaten, Dinkes dari kota di situ. Ketika pelaksanaannya semua juga lancar-lancar saja, karena memang dengan mengedepankan inovasi dan teknologi, semuanya sudah bisa diatur jadwalnya dan protokol kesehatan bisa dijaga. Baik, terima kasih Pak Rizky. Kami akan melanjutkan kembali perbincangan ini sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Forward. Kembali lagi bersama saya Frida Litwina dalam Indonesia Forward, masih membahas dukungan swasta dalam percepatan vaksinasi. Saya mau ke Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Ibu Nadia, berapa target sasaran vaksinasi pada program vaksinasi serentak? Ya, kalau kita melihat ya rata-rata cakupan khususnya untuk lansia itu kurang lebih berkisar antara 10% sampai 15%. Nah, ini yang kemudian kita akan akselerasi karena
kita melihat dengan adanya banyaknya sentra vaksinasi bersama itu sekitar DKI Jakarta dan termasuk yang tadi Pak Rizky sampaikan seperti di Tangerang itu capaiannya sudah sampai dengan 30% untuk lansia. Artinya dengan adanya vaksinasi serentak yang akan kita lakukan bersama tentunya dengan swasta termasuk dengan Grab adalah kita mencapai minimal 40% daripada target itu bisa kita capai dengan adanya vaksinasi serentak ini. Dan yang lebih menguntungkan lagi bahwa dengan adanya proses seperti ini kan artinya misalnya tadi disampaikan Pak Rizky, kita dengan bekerja sama dengan Grab, kita betul-betul pengemudi Grab itu ataupun pemberi pelayanan publik lainnya itu akan membawa sasaran lansia karena kita tahu ya Mbak Frida ya bahwa lansia ini kadang-kadang kan tidak akses dengan berbagai informasi apalagi kalau harus melakukan pendaftaran dan saya rasa banyak juga dengan kita tahu pengguna Grab ini kemudian bisa dengan nyaman ya karena mereka tinggal meminta untuk diantarkan kemudian juga bisa dibantu pada waktu pendaftarannya karena sebagian besar tentunya kalau pengguna Grab ini sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi sehingga tidak ada masalah. Nah, dan mereka akan mendapatkan vaksinasi sekaligus nanti bisa diantar pulang ya Pak Rizky ya. Jadi kenyamanan-kenyamanan ini terutama untuk lansia menjadi salah satu selain kita mendapatkan sasaran yang tepat dan juga memberikan kenyamanan lebih kepada sasaran vaksinasi ya, terutama untuk lansia. Apakah sejauh ini targetnya sudah tercapai, Bu? Karena kalau untuk yang sudah ada vaksinasi sentral bersama, kita bisa melihat bahwa cukup besar memberikan kontribusi terhadap penyuntikan dosis per hari. Kurang lebih dari sentra vaksinasi bersama itu kita hampir 100.000 sampai dengan 150.000 dosis. Nah, tentunya ini yang kami setuju untuk kemudian kita buka di daerah-daerah ya, terutama misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, penambahan bukan hanya satu sentra vaksinasi bersama, tapi beberapa sentra vaksinasi, terutama di kota-kota besar, sehingga kita bisa segera tadi mencapai target yang cukup besar 38 juta sasaran tadi. Nah, bagaimana cara atau strateginya untuk mencapai jumlah target tersebut? Ya, pertama bahwa di sentra vaksinasi ini seperti misalnya kita bekerja sama dengan pihak swasta misalnya dengan Grab ya. Artinya selain kita menyasar pemberi pelayanan publik, artinya pekerja transportasi publik ya dalam hal ini, sekaligus juga tadi mendukung pemberian sasaran vaksinasi pada lansia. Diharapkan misalnya pekerja transportasi publik ini bisa membawa lansia 1 atau 2 orang di sekitarnya yang memang mereka sudah kenal ya di daerahnya. Dan itu akan mempercepat tentunya untuk kita bisa meningkatkan jumlah sasaran vaksinasi yang kita harapkan. Adakah strategi lainnya yang dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi, Bu? Ya, selain dengan semakin membuka banyak kerjasama ya dengan pihak swasta, tentunya kita juga harus tadi mempercepat misalnya mendorong ya bagaimana saling membantu ya, misalnya sasaran pemberi pelayanan publik ini kalau akan mendapatkan vaksinasi bisa membawa 1 atau 2 orang lansia ya, atau kemudian kita melibatkan tadi organisasi-organisasi masyarakat untuk kemudian bisa membuka juga ini vaksinasi untuk orang di sekitar mereka sendiri. Jadi misalnya kalau yang kita lakukan misalnya dengan adanya vaksinasi yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi, tapi kemudian bukan hanya menyasar untuk tenaga pendidik maupun dosen dari perguruan tinggi itu saja, tetapi juga kemudian masyarakat sekitar di situ, terutama untuk lansia. Apakah strategi yang sama juga akan dilakukan di tingkat daerah? Betul, karena kita sudah melihat beberapa tentunya keuntungan dan kita melihat bahwa kecepatan pemberian vaksinasi ini memang sudah
terbukti ya dengan adanya sentra vaksinasi bersama ini. Dan tadi Pak Rizky sampaikan setiap hari kita selalu belajar dan terus-menerus memperbaiki, dan tentunya dengan modal ini kita harus mampu dan harus mau untuk mereplikasi di berbagai provinsi dan berbagai kota, terutama kota-kota yang memang besar-besar ya pasarannya, sehingga kita akan mempercepat, karena kalau tidak kita tidak mungkin menyelesaikan vaksinasi. Nah, kira-kira kendala apa saja yang akan ditemukan saat proses vaksinasi di tingkat daerah ini dijalankan? Ya, terutama nanti adalah jumlah vaksinator ya, karena kita tahu bahwa untuk sebuah sentra vaksinasi bersama ini kita akan membutuhkan jumlah tenaga vaksinator minimal 10 sampai dengan 15 tim. Bahkan kalau memang jumlahnya akan semakin besar, itu kemungkinan juga perlu ditambah sampai dengan 20 tim. Nah, tetapi di sisi lain tentunya tadi disampaikan Pak Rizky ya, kecepatan memberikan pelayanan itu menjadi ukuran ya. Kalau tadi disampaikan 2 orang dalam 5 menit atau 3 menit ya. Nah, ini juga harus terus-menerus ditingkatkan, artinya kemampuan dari tim vaksinator yang tadinya hanya mungkin 60, kemudian sekarang sudah meningkat menjadi 120 dan sampai dengan 200, itu harus terus kita upayakan supaya tadi kecepatan pelayanan cepat, sehingga makin banyak yang bisa terlayani, kemampuan penyuntikan juga cepat, itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau seseorang datang ke sentra vaksinasi dalam jangka waktu 1 jam dia sudah selesai, termasuk 30 menit observasi loh Mbak Frida, berarti kan pelayanan dari mulai registrasi, menunggu dan melakukan screening sampai dengan disuntik itu hanya cukup dengan waktu 1 jam, itu akan sangat banyak sekali membantu proses vaksinasi ini, sehingga juga masyarakat merasa nyaman. Dan pasti kalau nyaman Pak, masyarakat merasa tidak membuang waktu untuk pergi ke vaksinasi, dan pasti partisipasinya juga akan semakin meningkat. Nah, kalau begitu perlu adanya penambahan jumlah vaksinator ya Bu ya? Betul. Baik, baik, terima kasih Ibu Nadia. Saya mau beralih ke Pak Dr. Ede yang tersambung melalui telepon. Pak Dokter, selain pemerintah dan juga swasta, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa membantu mempercepat proses vaksinasi ini? Apa yang dilakukan masyarakat, pada dasarnya masyarakat itu kan main target ya, target utama dari vaksinasi. Jadi yang pertama masyarakat adalah karena target utama, perhatikan apakah dirinya sudah layak untuk divaksinasi. Bagi teman-teman yang punya komorbid, itu mohon dari sekarang kendalikan komorbid itu. Manfaatnya banyak ya, mengendalikan komorbid itu supaya apa? Supaya kita tambah sehat dan siap divaksin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempelajari bagaimana proses vaksinasi itu dilakukan supaya kita tidak kemudian memiliki salah pengertian lalu kemudian jadi tidak mau divaksin gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah mendorong para anggotanya yang memang eligible, misalnya lansia, ayo kita segera lakukan mumpung sekarang lagi saatnya lansia jadi prioritas. Setelah itu tahap berikutnya. Jadi masyarakat ini harus pada posisi bersiap-siap ya, tetap hidup sehat ya, dan bersiap-siap untuk divaksin gitu. Oke, nah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kemudian setelah atau pasca mendapatkan vaksin? Yang harus kita ingat adalah saat ini kita masih pandemi ya, jadi hidup bersih dan hidup sehat itu yang diutamakan ya. Jadi tidak boleh kemudian setelah divaksin lalu menganggap bahwa dirinya sudah kebal. Ingat, proses vaksinasi itu bertahap ya. Ada dosis 1, kemudian hari ke-14 atau hari ke-21 dosis kedua, kemudian beberapa hari atau lebih tepatnya barangkali pada hari ke-28 itu akan optimal sistem kekebalan tubuhnya. Nah, dalam masa tunggu itu tetap harus hidup sehat, hidup yang lebih baik. Bahkan setelah divaksin pun, karena potensi untuk tertular tapi tidak menderita itu masih tetap ada. Dengan demikian kita harus kembali menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan lebih aman, barangkali itu ya. Nah, Pak Dokter, selain vaksinasi, pemerintah juga terus menggalakkan 3T. Apa yang perlu ditingkatkan dalam melakukan 3T ini? Karena ini dianggap berperan dalam memetakan secara lebih baik kasus COVID-19 dan juga upaya penanggulangannya. Ya, untuk penanggulangan COVID ini kan harusnya paketnya lengkap ya. Dari pencegahannya, termasuk aspek vaksinasi di dalam pencegahan ini, kemudian deteksi ya, penemuan kasus, termasuk dalamnya tracing, dan testingnya itu juga harus dipercepat, sehingga kalau ada kasus 1 segera ditemukan dan segera di tracing. Dengan demikian kurang lebih dalam waktu 72 sampai 100 jam itu sudah ditemukan siapa sakit, siapa yang tertular. Kemudian berikutnya adalah tentu saja responnya.
harapannya tidak ada lagi yang meninggal karena COVID. Tantangan memang berat, tapi itu harus kita lakukan bersama-sama. Jadi paketnya itu bisa lengkap. Vaksinasi hanya satu dari seluruh vaksin dalam menghadapi pandemi ini. Karena itu 3T ini juga harus tetap digalakan. Bahkan misalnya tadi Dr. Nadia mengatakan ada 1.300-an, itu juga termasuk yang barangkali harus dipantau, walaupun itu adalah komitenya adalah komite pemantau dampak ikutan pasca imunisasi ya. Tetapi prinsip dari tracing terhadap kasus itu harus segera dilakukan, temukan, lalu cegah jangan sampai menularkan kepada orang lain gitu. Nah, apa imbauan Anda bagi masyarakat yang masih enggan divaksin? Teman-teman semua, vaksinasi ini tolong diingat ya, ini adalah sebuah program atau integrasi kesehatan masyarakat yang usianya sudah 200 tahun. Sudah terbukti telah menyelamatkan jutaan jiwa anak-anak kita, dan sekarang ini adalah vaksinasi orang dewasa untuk COVID. Dan mari kita laksanakan vaksinasi COVID ini dengan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa segera mengakhiri pandemi COVID ini, dan kita bisa meningkatkan kehidupan kita dengan lebih sehat lagi, dan aktivitas ekonomi juga akan semakin lancar ketika pandemi sudah turun gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Ede. Saya mau beralih ke Pak Rizky dari Grab Indonesia. Pak, bagaimana Grab berperan membantu proses percepatan vaksin di wilayah terpencil khususnya? Pak Rizky, apakah masih tersambung melalui Zoom? Ya, nampaknya audionya terputus ya, Pak Rizky. Baik, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Forward. Kembali lagi bersama saya Frida Litwina dalam Indonesia Forward, dan pada segmen terakhir ini kami akan mempersilahkan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Saya akan mulai dengan Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan mungkin. Ya, jadi kita sudah tahu manfaat dari vaksin ini, jadi kami menghimbau masyarakat untuk terutama pada tahap ini adalah para lansia, mari kita bantu lansia untuk segera bisa mendapatkan vaksin, karena jelas bahwa vaksin ini akan memberikan perlindungan khususnya kepada lansia yang kita tahu adalah merupakan kelompok yang paling rentan terhadap infeksi COVID-19. Dan kami juga menghimbau masyarakat untuk jangan ragu divaksin, karena vaksin yang ada sudah aman dan bermutu dan tentunya memberikan perlindungan kita. Dan jangan lupa selama kita menunggu jadwal vaksin dan sesudah kita divaksin, karena kita ini masih dalam situasi pandemi, maka protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Baik, terima kasih Bu Nadia. Saya persilakan Pak Dr. Ede. Silakan Pak closing statement-nya. Pandemi COVID ini adalah ujian bagi kita semua sebagai bangsa, dan ujian itu kalau mau lulus ya kita mesti memberikan jawaban yang terbaik dengan sumber daya terbaik dan masanya tepat ya. Inilah waktu kita untuk kita kerjasama bersama-sama menyukseskan penanganan pandemi. Salah satunya adalah mensukseskan pelaksanaan vaksinasi. Dan itu mari kita dorong vaksinasi yang sekarang berjalan untuk para lansia segera berhasil selesai. Begitu juga untuk pelayanan publik. Dengan demikian, maka kita memiliki pengalaman untuk melakukan vaksinasi yang jumlahnya jutaan ke depan, karena kita memerlukan pengalaman yang berharga untuk menyukseskan program vaksinasi nasional ini, dan dalam rangka mengatasi pandemi supaya kita bisa kembali beraktivitas dengan sehat dan lebih aman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Ede. Pak Rizky terakhir Pak. Ya, ini adalah masa-masa yang sangat penting di mana kebangkitan ekonomi ini sangat bergantung dari kesuksesan kita dalam vaksinasi ini. Jadi tadi seperti Bu Nadia bilang, mungkin sebagian masyarakat harus menunggu, tapi bagi yang sudah memiliki kesempatan, segera manfaatkan kesempatan tersebut, karena memang harus segera kita lakukan vaksinasi massal ini. Grab dan Grab Health sendiri dalam hal ini siap membantu menggunakan teknologi kami. Silakan pergunakan nanti melalui Grab Health maupun juga Grab Vaccine Center. Kami harap kami juga bisa merangkul banyak pihak untuk sama-sama membantu dalam misi yang luar biasa ini. Baik, terima kasih. Dan demikian tadi diskusi saya dalam Indonesia Forward bersama
Juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Indonesia Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Bapak Ede Surya Darmawan dan President of Grab Indonesia Bapak Rizky Kramadibrata. Semua pihak perlu bekerja sama mendukung upaya pemerintah dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan secara simultan. Protokol kesehatan juga harus terus dijalankan sampai vaksin dapat disebarkan dan sudah digunakan seluruh rakyat Indonesia. Bagi masyarakat kembali, kami ingatkan untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, bergotong royong, menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga Indonesia dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan tidak lupa mencuci tangan. Saya Frida Litwina undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with